Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwijayanti dengan NIM 2105342. Di sini saya akan membuat langkah-langkah pengujian data ANOVA 2-way ANOVA sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD. Sebelumnya dari data ini yang telah diberikan oleh Ibu sebelumnya telah kita salin ke dalam Excel untuk memudahkan kita dalam pengolahan data. Datanya sebagai berikut, yaitu ada data gaji karyawan di perusahaan XYZ berdasarkan masa kerja dan jenis kelamin. Untuk masa kerja 5 tahun dengan jenis kelamin laki-laki, ini gajinya. Ini sudah saya kelompok-kelompokkan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu kita membuat pengkodean untuk memudahkan pengolahan data di SPSS nantinya. Kita pertama membuat kode masa kerja. Untuk masa kerja kurang dari 5 tahun kita beri kode 1, kemudian untuk masa kerja 6-10 tahun kita beri kode 2. Kemudian untuk masa kerja lebih dari 10 tahun kita beri kode 3. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya yaitu kita beri pengkodean untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin laki-laki kita beri kode 1, untuk jenis kelamin perempuan kita beri kode 2 ya. Oke. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Sini kita klik variabel view. Oke, di bagian name yang pertama kita ketikkan gaji. Terus di bagian label kita beri nama gaji karyawan XYZ. Kemudian selanjutnya itu ada masa kerja, kita buat masa aja. Di bagian label kita buat masa kerja. Kemudian selanjutnya ada jenis kelamin, kita tulis kelamin di label jenis kelamin. Untuk di bagian value kita isikan sesuai dengan kode. Untuk masa kerja, untuk bagian masa kerja value yang pertama yaitu tadi untuk masa kerja kurang dari 5 tahun. Oke, kita klik add. Tambahkan. Kemudian untuk masa kerja yang kedua, maksud saya kode yang kedua, itu untuk masa kerja 6-10 tahun. Oke, add. Kemudian untuk value yang ketiga, untuk masa kerja lebih dari 10 tahun ya. Oke, kita add. Nah, lalu kita klik OK. Untuk selanjutnya itu kita isi bagian value untuk jenis kelamin. Value yang pertama, value 1, itu untuk jenis kelamin laki-laki. Oke, kita klik add. Kemudian untuk value yang kedua, untuk jenis kelamin perempuan. Oke, kita klik OK. Kalau sudah begini, kita klik bagian data view. Nah, di bagian data view sudah muncul kolom gaji karyawan XYZ, masa kerja, dan jenis kelamin. Langkah selanjutnya itu kita akan menginput data gaji karyawan, masa kerja, dan jenis kelamin berdasarkan Excel tadi ya. Untuk gaji, kolom gaji kita salin aja yang ini gaji. Nih. Kita copy. Lalu kita pastikan di sini. Oke, sambung bawahnya. Oke, satu-satu. Oke, sambung aja di bawahnya. Ini. Sambung.
Untuk kolom gaji udah kita salin semua, kemudian kita akan menginput untuk data masa kerja. Ini masa kerja nih, kita masukin aja kode-kodenya ini. Nah, ikuti saja langkah-langkahnya. Selanjutnya. Oke, udah untuk yang kolom masa kerja sudah kita masukkan semua datanya, kemudian lanjut ke kolom jenis kelamin. Langkahnya sama, kita masukkan kode-kodenya. Udah. Lanjut untuk masa kerja yang ini. Oke, kalau sudah masuk semua data-datanya, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat dalam melakukan analisis two-way ANOVA. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik yang bagian general linear model, klik yang univariate. Kemudian kita pindahkan variabel gaji karyawan XYZ ke kolom ke bagian dependent variable. Kemudian masa kerja dan jenis kelamin kita pindahkan ke bagian fix factor. Kemudian kita klik save. Lalu kita beri centang standardized residual. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Nah, di sini keluar outputnya ya, nih abaikan saja. Karena kita hanya untuk memunculkan variabel standardized residual ya. Ini untuk melakukan uji normalitas, selanjutnya kita klik analyze, lalu kita klik yang bagian descriptive statistik, klik explore. Kemudian yang ini variabel standardized residual kita pindahkan ke kolom dependent list. Lalu kita klik plot, kemudian kita beri centang pada bagian normality plot with test. Kita klik continue, lalu kita klik OK.
Oke ya, di sini muncul output untuk uji normalitas. Nih outputnya yang ini, test of normality. Di sini kalau diketahui signifikansi sebesar 0,672 itu lebih besar daripada 0,05. Artinya data ini berdistribusi normal. Oke, ini udah kita salin ke ini ya, ke Word. Ini yang tadi. Maka dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Sapir-Whorf diketahui nilai signifikansi sebesar sebesar 0,672 lebih besar daripada 0,05. Maka data berdistribusi normal. Oke, untuk uji asumsi yang pertama itu sudah terpenuhi. Maka yang selanjutnya yaitu kita akan melakukan uji homogenitas sebagai uji prasyarat kedua dalam melakukan analisis two-way ANOVA. Dalam melakukan uji homogenitas ini, dapat kita lakukan sekaligus dalam kita melakukan analisis two-way ANOVA. Caranya yaitu kita klik lagi ke Analyze, kemudian kita klik General, Linear Model, Univariate, kemudian kita klik yang bagian Save. Itu kita hilangkan centang ini tadi. Klik Continue. Kemudian kita pilih option. Option kita pindahin ini faktor-faktor nih ke bagian Display Main Score. Udah, kalau itu kita klik Homogeneity Test. Nih. Kemudian klik juga yang Descriptive Statistic. Lalu klik Continue. Lalu kita klik OK. Dah, di sini muncul output Univariate Analysis of Variance ya. Untuk output yang pertama, output between subject factor ini menjelaskan data-data tadi ya. Kemudian yang kedua ada descriptive statistic. Descriptive statistic itu melihat nilai rata-rata gaji karyawan berdasarkan masa kerja dan jenis kelaminnya. Nih, bisa kita interpretasikan sebagai berikutnya. Udah, yang output tadi udah kita salin ke sini ya. Nih. Nah, itu berdasarkan output di atas, dapat kita lihat perbedaan gaji karyawan berdasarkan masa kerja dan jenis kelamin secara deskriptif sebagai berikut. Yang pertama, untuk masa kerja kurang dari 5 tahun, rata-rata gaji laki-laki itu sebesar ini nih. 3,72, sedangkan perempuan sebesar 3,40. Hal ini berarti rata-rata gaji laki-laki lebih besar daripada rata-rata gaji perempuan untuk masa kerja kurang dari 5 tahun. Begitupun seterusnya ya. Lanjut, kita akan bahas nih output yang selanjutnya. Ini ada output Levenes Test of Equality of Error Variance. Ini adalah output uji homogenitasnya. Di sini diketahui nilai signifikansi sebesar 0,337 lebih besar daripada 0,05. Hal ini artinya varian data bersifat homogen. Oke, ini kita pindahkan ke ini. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian homogenitas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,337 lebih besar daripada 0,05. Maka H0 ditolak, yang artinya data tersebut bersifat homogen. Maka untuk uji prasyaratnya sudah terpenuhi untuk melakukan uji ANOVA, two-way ANOVA. Kemudian yang selanjutnya, output selanjutnya ini ada output yang ini, Test of Between Subject Effect. Ini adalah output yang digunakan dalam analisis uji hipotesis atau menjawab rumusan masalah. Jadi output ini yang digunakan dalam uji two-way ANOVA ya. Yang dilihat di bagian ini, masa signifikansinya sebesar 0,000, terus yang kelamin sebesar 0,608, kemudian yang masa dan kelamin sebesar 0,249. Kemudian interpretasinya yaitu sebagai berikutnya. Dah.
Kita salin dulu datanya ke sini nih. Berdasarkan data ini, yang ini tadi interpretasinya itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih besar daripada 0,5, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan gaji karyawan perusahaan XYZ berdasarkan masa kerjanya. Ini yang berdasarkan masa kerjanya ya. Masa kerja signifikansi sebesar 0,000. Kemudian yang selanjutnya diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,608 lebih besar daripada 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan gaji karyawan perusahaan XYZ berdasarkan jenis kelaminnya. Yang ini ya, signifikansi yang ini. Kemudian yang selanjutnya itu diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,249, yang ini masa dan kelamin 0,249 lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa tidak ada interaksi masa kerja dengan jenis kelamin karyawan dalam besarnya gaji karyawan perusahaan XYZ. Selanjutnya ini ada output estimate marginal means, menjelaskan output ini menjelaskan perbedaan mean atau rata-rata secara deskriptif. Berikut hanya inilah yang dapat saya sampaikan dalam menyelesaikan tugas 11 statistika pendidikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.